Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Junita Wati, calon Guru Penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sangat yakin bahwa anak sejak lahir bagaikan kertas kosong. Akan tetapi di dalam kertas kosong tersebut bukan hanya kertas biasa, sebab ukuran, ketebalannya berbeda-beda, dan terdapat juga goresan-goresan yang buram. Untuk itu, kita sebagai pendidik berkewajiban untuk menebalkan kertas tersebut. Sebelum saya mempelajari filosofi atau konsep dari Ki Hajar Dewantara, saya hanya menerapkan dalam beberapa proses. Yang pertama, mengajar dengan cara monoton. Yang kedua, hanya berfokus kepada guru saja. Yang ketiga, selalu mengejar materi agar sampai target. Dan yang keempat, memfokuskan kepada siswa yang pintar saja. Dan yang terakhir, kelima, nilai siswa harus sampai kepada KKM tanpa memikirkan siswa itu mampu atau tidak dalam proses pembelajaran. Setelah hampir 2 minggu saya ikut pembelajaran CGP Angkatan 7 ini, perasaan saya setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud di sini ternyata pendidikan itu adalah bagaikan air yang mengalir, bukan paksaan yang menurut apa kata guru. Yang kedua, ikhlas. Setelah paham akan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik haruslah ikhlas. Sebab dengan mengajar ikhlas, maka saya sudah menjadi guru yang penuh dedikasi yang tinggi. Sebab mengajar adalah ibadah dan membantu orang lain yang tidak tahu. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Kesadaran saya sebagai seorang pendidik yaitu berkewajiban menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat adalah kreatif. Di sini saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik saya dengan cara menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses pembelajaran yang baik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya percaya dengan murid saya sebelum mempelajari konsep atau filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran hanya berfokus pada satu arah, yaitu guru. Maksudnya, guru adalah yang berkuasa menetapkan semua apa yang terjadi dalam kelas, terutama saat proses pembelajaran. Yang kedua, murid adalah murid dan guru adalah guru. Maksudnya di sini ada kesenjangan sosial yang terjadi antara murid dan guru. Murid harus patuh dan nurut dan hormat kepada guru.
Sebaliknya, guru juga selalu menjaga wibawa dengan murid tanpa ada sapaan, senyuman, dan canda tawa. Yang ketiga, hanya melepaskan tanggung jawab saja sebagai guru. Maksudnya adalah saya hanya mengajarkan apa yang saya ajarkan. Dan setelah itu, saya langsung kembali kepada seperti biasa, tanpa ada beban yang ada pada diri saya. Yang keempat adalah saya hanya mengejar KKM tanpa memikirkan kualitas anak. Apakah anak tersebut mampu ataukah anak tersebut bisa mencapai target itu? Tetapi yang saya pikirkan hanyalah memikirkan bagaimana target KKM tercapai. Setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah pada pemikiran dan perilaku saya adalah belajar dengan cara berpihak pada murid. Saya memberikan kesempatan pada murid saya untuk mengemukakan pendapat, dan kemudian saya memberikan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti apa kata saya. Guru adalah sahabat, pamong, orang tua, dan keluarga. Seperti apa kata semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu asi, asa, dan asu. Asi mengasihi anak secara fisikis, agar terbentuk karakter atau jiwa yang saling menyayangi terhadap sesama. Asuh adalah menajamkan intelektual atau pola pikir anak agar menjadi manusia yang cerdas dan pintar secara intelektual. Sedangkan asuh adalah pemeliharaan anak secara fisik agar sehat dan kuat jasmaninya. Jadi, sama seperti semboyan tersebut, saya harus menjadi sahabat, tempat keluh kesah murid saya. Menjadi pamong untuk menuntun sesuai dengan kodratnya anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Orang tua, yaitu memberikan perlindungan bagi murid-murid saya agar merasa nyaman saat proses pembelajaran di kelas. Serta keluarga, agar anak didik saya dibesarkan secara kesabaran, seperti di dalam keluarga. Dengan menuntun, maka kita sudah menjadi suatu penerang bagi murid untuk menciptakan budi pekerti, karakter, dan akhlak yang baik. Nilai bukan yang utama untuk menciptakan kebahagiaan. Murid akan tetapi kesenangan, tidak terbebani, dan merdeka dalam berkarya. Itulah yang menjadikan murid untuk beradaptasi dengan masyarakat. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, merdeka belajar. Maksudnya, pendidikan yang diwarnai dengan suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi, dan keterlibatan aktif dari orang tua dan masyarakat. Yang kedua, menerapkan sistem pendidikan yang menuntun, yaitu selalu memberikan arahan yang baik agar murid tidak kehilangan arah yang akan dituju dan mampu untuk hidup bersama dengan orang lain.
yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat. Yang ketiga, menerapkan rancangan dalam proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Dalam proses pembelajaran, tidak monoton saja, tetapi harus aktif, terutama muridnya. Serta kreatif, guru dan murid harus sama-sama menciptakan suasana yang nyaman, aman, bersih dalam proses pembelajaran. Inovatif, memberikan karya yang terbaik buat anak didik saya untuk meningkatkan perubahan yang lebih baik. Yang keempat, menerapkan senyum, sapa, dan santun. Maksudnya di sini adalah untuk menciptakan pribadi yang baik pada murid, kita harus mulai dulu dari senyum. Untuk semua siswa atau murid, sapa, selalu tegur sapa dengan murid. Dan santun, berkata lemah lembut, serta bertingkah laku halus dan baik. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari sini adalah pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.